005. Dari mana saja kamu? Pergi degen laki-laki lain dan pulang malam, berani berselingkuh rupanya kamu di belakangku. Bentak Raihan dengan suara yang sangat menakutkan. Jawab, seru Raihan. Aku tidak selingkuh. Naya menatap mata Raihan menampik tudingan yang sedang dilayangkan oleh suaminya itu. Masih berani menatapku. Tidak puaskah kamu denganku? Atau karena aku jarang menyentuhmu, lalu kau pergi mencari laki-laki lain? Raihan berjalan mendekati Naya. Naya bergerak mundur sebab tahu akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Raihan tiba-tiba menarik dagu Naya memegangnya kuat mendekatkan mulutnya ke telinga sang istri. Terserah kamu mau selingkuh degen laki-laki manapun asal bukan Rama, aku mengenalnya. Bentak Raihan di telinga Naya membuatnya tersentak kaget, telinganya pun terasa berdengung. Rama teman Olive sudah pasti Raihan mengenalnya. Naya berusaha melepaskan tangan Raihan di dagu dan lehernya. Raihan benar-benar seperti binatang buas sekarang. Aku harus menghindarinya, aku tidak mau anakku kenapa-napa, batin Naya sambil memegangi perutnya. Ray, sakit. Naya terbata-bata karena nafasnya sudah sangat sesak. Melihat wajah Naya yang sudah merah, Raihan pun melepaskan cekikannya perlahan. Naya segera menepis tangan Raihan dan berlari menaiki tangga untuk menyelamatkan dirinya. Naya masuk ke kamar tamu dan mengunci pintu sedang Raihan terus mengikuti di belakangnya dan berteriak menggedor-gedor pintu. Buka Naya, urusan kita belum selesai. Cepat buka pintunya Naya, teriak lelaki yang sepertinya sudah sangat kalap itu. Raihan masih terus menggedor pintu, membuat Naya meringkuk di ranjang dan menangis ketakutan. Raihan terus-terusan menggebrak pintu. Naya, kalau kamu tidak juga mau membukanya maka pintu ini aku dobrak, ucap Raihan sambil menendang pintu membuktikan ucapannya. Naya menutup telinganya dengan seluruh badannya yang gemetar. Hanya 2 kali tendangan dengan mudah pintu terbuka dan dalam keadaan marah tenaga Raihan benar-benar besar, apalagi mengingat postur tubuhnya yang tegap dan gagah disertai dengan otot-otot yang tercipta dari hasilnya berolahraga setiap hari libur, membuat tenaganya berlipat-lipat, terlalu mudah bagi seorang Raihan kalau hanya mendobrak pintu. Pintu pun terbuka dengan seketika menyisakan engsel yang rusak. Raihan masuk dengan wajah bengisnya melangkah dan menarik Naya kasar. Sudah aku katakan jangan pernah membantahku. Sambil memukul dan menghempaskan wanita yang ia nikahi ke lantai. Naya yang ketakutan berusaha menghindari Raihan. Dia bangun dan mencoba lari, tapi Raihan lebih cepat menangkap tangannya dan menyeret Naya juga menamparnya berkali-kali. Lepaskan aku Ray, hentikan kamu menyakitiku sakit di. Ratap Naya memohon agar Raihan mau berhenti. Tapi bukannya berhenti Raihan malah semakin beringas, memukul dan membenturkan kepala Naya sampai kening dan sudut bibirnya mengeluarkan darah. Naya terus menangis berharap Raihan berhenti dan di tengah tangisnya dia berkata, "Aku hamil Ray," ucapan Naya terdengar samar di telinga Raihan. Apa?" tanya Raihan memastikan pendengarannya. "Aku hamil," jawab Naya lagi. Sejurus kemudian Raihan berhenti memukul lalu berdiri. "Anak siapa?" Pertanyaan Raihan membuat Naya melebarkan matanya kaget, tidak menyangka dengan yang diucapkan Raihan. "Oh rupanya kamu sudah tidur dengan Rama," lanjut Raihan. "Ray, jangan gila kamu." Naya tak percaya dengan kata-kata Raihan yang masih saja menuduhnya berselingkuh. "Aku tidak mungkin bisa selingkuh, aku pun tidak kamu izinkan keluar, mana mungkin aku tidur dengan laki-laki lain ini anakmu Ray darah dagingmu sendiri," ucap Naya tegas. "Tidak mungkin, bisa saja kan kamu memasukkan Rama ke rumahku ini saat aku tidak ada di rumah selama 2 minggu. Ray, kenapa Rama yang kamu tuduh? Jika bukan Rama berarti laki-laki lain, katakan siapa laki-laki itu." Ucap Raihan sambil mengguncang bahu Naya dan meremasnya kencang sampai Naya meringis kesakitan. "Cepat katakan siapa laki-laki itu. Ini anakmu Ray, anakmu."
Teriak Naya kencang hingga suaranya menggema di dalam kamar itu. Tidak mungkin, kamu pasti selingkuh. Raihan memelintir tangan Naya. Jika kamu tidak mencintaiku setidaknya cintailah anakmu ini Ray, dia darah dagingmu sendiri, kata Naya sambil terisak. Raihan terdiam mendengar perkataan Naya, lelaki itu pun melepaskan cengkraman yang hampir saja membuat tangan Naya patah, dia berjalan keluar kamar meninggalkan Naya yang tersungkur di ranjang. Naya masih terus menangis memegangi perutnya. Kita harus pergi dari rumah ini, ibu tidak mau ayahmu sampai melukaimu. Naya berbicara pada janin yang ada di perutnya. Di kamarnya Raihan menghancurkan barang yang ada di meja entah apa yang ada di pikirannya sekarang ini, lalu terdiam beberapa saat sampai akhirnya meraih kunci mobil dan melangkah keluar. Berhenti di depan pintu kamar Naya dan melihat Naya menangis memegangi perutnya. Tak ada niatnya sedikitpun untuk menghampiri Naya dan meminta maaf. Dia melanjutkan berjalan kembali keluar rumah, menaiki mobil dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Naya berpikir Raihan akan berubah saat mengetahui dia hamil tapi ia tidak menyangka tanggapannya malah seperti ini, malah menuduhnya berselingkuh dan tidur dengan laki-laki lain. Ayahmu tidak menginginkan kita, tidak baik jika kita terus di sini, kata Naya pada anak di kandungannya. Dia berjalan menuju kamar Raihan membuka lemari dan memasukkan pakaiannya ke dalam tas besar. Ibu tidak ingin ayah melukaimu, cukup ibu saja yang terluka. Ibu tidak mau kehilanganmu karena hanya kamu yang ibu punya sekarang. Naya mengusap pelan perutnya yang masih belum membuncit karena baru berusia 3 minggu janin yang dikandung. Kita harus segera pergi sebelum ayahmu kembali. Naya berkata pelan seraya menenteng tas besarnya menuruni tangga buru-buru keluar rumah dan mencari taksi. Di dalam taksi yang dinaikinya Naya mulai bingung akan pergi kemana. Taksi berjalan memecah keheningan malam, sedangkan dia masih tidak tahu harus kemana. Berulang kali supir bertanya tujuannya, dan jawaban Naya hanyalah, jalan terus saja Pak. Apa aku ke rumah panti saja? Gumam Naya. Naya memang pernah tinggal di panti asuhan saat kecil hingga remaja, tapi saat sudah kuliah dan bekerja Naya memutuskan untuk hidup sendiri. Sampai akhirnya dia bekerja di kantor Raihan mengenalnya, lalu menikah dengannya. Mengingat panti dia JG akan kembali teringat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang akhirnya merubah jalan hidupnya. Sebenarnya dia ingin melupakan semua kenangan pahit yang pernah dia alami, tapi nyatanya tidaklah mudah. Bagaimana tiba-tiba paman dan bibinya membawa dia ke sebuah panti asuhan dan meninggalkannya seorang diri di tempat asing bertemu dengan orang-orang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Tanpa sadar dia menitikkan air matanya. Ayah, ibu Naya kangen kalian, ucap Naya pelan. Kejadian di mana Raihan tidak mengakui anaknya membuat dia benar-benar hancur. Raihan yang dianggapnya sebagai tumpuan hidup, dan berharap bisa menjadi tempat ia bersandar sejak awal menikah malah tidak pernah menganggapnya sama sekali, bahkan dengan mudah menuduhnya berselingkuh. Naya mengusap air matanya. Aku tidak mungkin ke panti, Raihan akan mencarinya ke sana, gumam Naya. Naya teringat akan Sisil. Apa aku ke rumah Sisil saja? Diam sejenak memikirkan apakah pilihan ke rumah sang teman sudah cukup baik. Tidak, aku tidak boleh melibatkan Sisil dalam masalahku ini, kata Naya akhirnya menjawab pertanyaannya sendiri. Naya menarik nafas benar-benar bingung harus pergi kemana. Rama baru saja sampai di rumahnya dia menghela nafas saat melihat mobil Olive terparkir di garasi rumahnya. Baru melangkah masuk pintu dia sudah disambut pertanyaan oleh Olive. Hei, kelihatannya kamu puas sekali berkencan dengan Naya sampai lupa waktu. Olive menghampiri Rama. Dan Rama merasa menyesal telah mengikuti ide gila Olive. Dia mengingat lagi saat Olive menghubunginya. Flashback. Halo Ram, kamu di mana? Di kantor. Kenapa? Aku melihat Naya di depan mall dekat kantormu. Lalu, tanya Rama bingung. Sepertinya aku punya rencana. Apa?
Kamu kesinilah cepat sebelum Naya pergi, pinta Olive. Baiklah, kata Rama dan mematikan HP-nya. Saat Rama sampai Olive segera menghampirinya, mengatakan apa yang akan mereka lakukan. Kamu hampiri Naya berpura-puralah tidak sengaja bertemu, lalu ajak Naya ke taman dekat kantormu dan Raihan lalu aku akan memberitahukan Raihan bahwa istrinya sedang bersamamu. Aku yakin Raihan akan sangat murka, ucap Olive yakin. Sebenarnya Rama ingin menolak rencana Olive. Tapi karena dia mencintai Naya dan ingin memilikinya membuat dia mengikuti ide gila itu. Sampai satu kejadian yang membuat dia kecewa, saat dokter memberitahukan bahwa Naya hamil. Ya Naya hamil dan sudah pasti itu adalah anak dari Raihan. Dia sempat marah kenapa Raihan sampai menghamili Naya, padahal sangat wajar jika seorang istri hamil oleh suaminya. Memang akan wajar untuk pasangan suami istri lain yang saling mencintai. Tapi Raihan dan Naya, rasanya Rama sulit untuk percaya, Naya memang mencintai Raihan, tapi Raihan tidak mencintai Naya. Wajah Rama sangat suram mengingat itu. Hei, kau bengong. Ucapan Olive membuyarkan pikiran Rama dan membuat dia kembali ke alam sadar. Gimana kencannya? Olive mengulang pertanyaannya. Liv, sebaiknya kamu lupakan Raihan. Hah, lupakan. Maksud kamu apa? Olive tampak sangat terkejut mendengar pernyataan Rama. Biarkan dia bertanggung jawab atas istri dan anaknya, kata Rama sambil mengepalkan tangan saat mengucap kata anak. Anak siapa? Tanya Olive bingung yang membuat keningnya berkerut. Naya hamil. Hamil. Itu tidak mungkin anak Raihan Ram, kamu tenang saja. Bagaimana tidak mungkin? Naya adalah istri dari Raihan sudah pasti itu anaknya. Aku sangat mengenal Naya, dia tidak mungkin mengkhianati Raihan, kata Rama tegas. Ram, kamu tahu kan Raihan tidak mungkin menyentuh Naya, dia tidak mencintainya, denganku saja wanita yang dia cinta, dia tidak berani menyentuhku selain mencium bibir, dia tidak pernah melakukan hal di luar batas denganku. Olive mencoba meyakinkan bahwa anak yang sedang dikandung oleh Naya memang bukan anak dari lelaki yang ia cintai. Mesat itu kalian hanya berpacaran wajar jika dia tidak menyentuhmu, sedangkan dengan Naya, mereka menikah, Raihan bebas melakukan apa saja padanya. Sentak Rama. Tapi Ram, Olive tampak masih tidak mau mengerti. Sudahlah Liv, lupakan Raihan. Rahang Rama mengeras karena sebenarnya dia juga tidak sanggup jika harus melupakan Naya, tapi demi anak yang dikandung Naya dia rela. Naya masih berada di dalam taksi yang terus melaju di jalanan ibu kota. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Bandung. Menemui temannya. Teman yang dulu JG pernah sama-sama tinggal di panti asuhan saat mereka kecil, tapi kemudian Nanda diadopsi dan dibawa ke Bandung oleh orang tua angkatnya. Mereka pernah bertemu dan bertukar nomor HP agar bisa saling bertukar kabar. Naya menelepon Nanda dan mengatakan maksudnya, Nanda dengan senang hati menerima Naya di rumahnya. Mobil terus melaju menuju Bandung. Saat ini Nanda adalah tempat yang cukup aman untuk dia dan anaknya. Raihan tidak mungkin menghubungi Nanda, karena dia tidak mengenal Nanda. Naya masih menitikkan air mata memikirkan anaknya yang harus dijauhkan dari ayahnya sendiri. Maafkan ibu, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu, ucap Naya lirih. Di klub Raihan benar-benar tak terkendali, dia terus minum sampai mabuk dan tak sadar, sampai Johan datang karena dihubungi oleh manajer klub yang memang mengenal Raihan untuk menjemput bosnya. Johan sudah berdiri di samping Raihan yang menundukkan kepalanya di atas meja. Mari Pak kita pulang, ucap Johan. Han, kamu tahu, Naya hamil dan dia bilang itu adalah anakku, apa kamu percaya perkataannya Han? Tanya Raihan sambil mengangkat wajahnya menatap Johan. Johan yang sebenarnya terkejut dengan perkataan Raihan, yang dia tahu betul karena apa bosnya sampai menikahi Naya yang waktu itu baru dikenalnya selama 5 bulan. Itu pasti anak bapak, jawab Johan. Tidak Han, itu pasti anak orang lain, saya tidak percaya padanya,
karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia berselingkuh, racau Raihan. Johan memapah Raihan, membantunya berjalan menuju mobil mengabaikan perkataan Raihan. Ada rasa iba saat dia melihat wajah Raihan. Johan mendudukkan Raihan di jok penumpang, dan membawanya pulang. Sesekali Johan melirik Raihan dari spion mobil. Merasa bosnya itu sudah sangat berubah, sikapnya jadi pendiam dan dingin, padahal Sulus sangat ramah. Johan menarik nafas sambil terus memainkan setir mobil agar bisa segera sampai di rumah. Mobil memasuki komplek perumahan Raihan. Tak lama mobil sudah berhenti di depan sebuah gerbang. Aji sang penjaga rumah buru-buru membuka gerbang saat melihat mobil Raihan. Mobil masuk garasi. Dilihatnya Johan yang mengendarai mobil, lelaki itu merasa bingung karena tadi pergi Raihan membawa mobilnya sendiri, tapi sekarang malah Johan yang duduk di belakang kemudi. Dia tergesa menghampiri Johan saat dilihatnya Johan turun dari mobil. "Pak, Ibu pergi," bisik Aji di telinga Johan, sangat pelan dan hati-hati, tapi tetap saja kabar itu membuat Johan membelalakkan matanya, tak percaya. "Bagaimana bisa? Apa kamu tidak mencegahnya?" Kata-kata Johan seolah menuduhnya membiarkan istri dari bos mereka pergi. "Sudah saya cegah Pak, tapi ibu tetap pergi sambil membawa tas besar." Aji pun teringat kembali saat dia mencegah Naya pergi. "Ibu jangan pergi nanti Bapak marah," ucapan Aji saat melihat Naya tergesa membuka pintu gerbang padahal Aji sudah melarangnya. Tapi saat melihat wajah Naya yang sedang menangis seolah menghibah untuk dibiarkan pergi membuat dia pun tidak tega. "Sejak kapan?" Pertanyaan Johan membuyarkan pikiran Aji. "Tidak lama setelah Bapak pergi, Ibu juga pergi." Rahang Johan mengeras. "Apa yang Ibu katakan?" tanya Johan menatap tajam Aji. "Ibu cuma bilang dia tidak mau kehilangan anaknya Pak." Obrolan mereka terhenti ketika melihat pergerakan Raihan di jok mobil. "Bantu saya bawa Bapak ke kamar," pinta Johan sambil membuka pintu. Aji hanya mengangguk bingung, tidak tahu apa yang terjadi dengan majikannya itu. Dia memang tidak mendengar sama sekali pertengkaran kedua majikannya di dalam rumah, karena pos tempat dia berjaga memang lumayan jauh dari rumah utama. Johan dan Aji mengeluarkan Raihan dari dalam mobil memapahnya masuk ke dalam rumah berjalan melewati tangga. Saat sampai di atas mata Johan terhenti pada sebuah pintu yang rusak, berhenti untuk beberapa saat sebelum melanjutkan membawa Raihan ke kamar. Sampai depan pintu kamar Raihan langkah mereka terhenti saat melihat keadaan di dalam yang sangat berantakan seperti abis terkena angin topan. Johan menarik nafas panjang, entah apa yang sekarang ada di dalam pikirannya. Sampai di sisi ranjang mereka merebahkan Raihan secara perlahan. "Pak, ini rumah kenapa?" tanya Aji mengeluarkan rasa penasaran yang sejak tadi disimpannya. "Kamu tidak mendengar apapun?" Johan malah balik bertanya. "Tidak Pak, pos saya kan jauh," jawab Aji. Mereka pun memilih untuk keluar dari dalam kamar Raihan. Johan memasuki kamar tamu memeriksa pintu yang tadi dihancurkan oleh Raihan, melihat ke dalam kamar, dan tempat itu pun sama berantakannya dengan kamar Raihan. "Besok suruh tukang rapikan pintu ini," perintah Johan sambil menatap pintu yang hanya menyisakan engselnya saja yang menggantung. "Nayai," lagi-lagi obrolan mereka terhenti ketika mendengar suara Raihan. Mereka masuk ke dalam kamar terhenti di depan pintu ketika melihat Raihan sedang berusaha bangun dari ranjang lalu keduanya tergesa mendekat ketika melihat Raihan malah tersungkur ke lantai. "Mari Pak, saya bantu," ucap Johan mendekati dan berusaha menggapai Raihan. "Tidak usah." Raihan menepis tangan Johan. "Panggil Naya," kata Raihan kemudian. Aji dan Johan malah saling menatap bingung. "Kenapa kamu masih di situ? Tidak dengar aku bicara apa tadi?" bentak Raihan saat melihat Johan masih di tempatnya berdiri tidak bergerak sama sekali.